Alright, so boy and girl, welcome back to my podcast 471. Selamat menunaikan ibadah puasa yang pertama. Mudah-mudahan kita semua diterima puasanya yang pertama. Oke, sebelum kita lanjut, kita sapa dulu nih siapa bintang tamu kita di podcast 471. Assalamualaikum, halo everything. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Pres? Alhamdulillah sehat, Pres. Ya, masih tetap produktif ya. Masih alhamdulillah, meskipun dengan berbagai cobaan yang malang melintang ini kita usahakan. Terakhir kita ketemu pas ngopi itu ya di Bandung ya, Pres. Betul, Pres. Wah, udah lama banget ya ke Bandung. Udah lama. Kayaknya saya itu bertemu Pres Aidil itu 3 tahun tuh. Setelah 3 tahun baru kemarin pas ketemu. Saking susahnya ketemu. Cuman kalau di kontak di media sosial beliau selalu respon, itulah panutan buat milenial semua. Nah, sesuai dengan janji kita di podcast yang pertama. Di podcast yang pertama nih, Pres, gue banyak masukan, gue banyak dikasih saran prosesnya harus kayak gini ya. Akhirnya dengan banyak evaluasi sehingga mudah-mudahan ada perkembangan ini di podcast 471 ini. Nah, mantap. Saat ini teman-teman mungkin kalau ada yang belum tahu bisa perkenalkan diri lah. Ini pemuda yang kece badai ini. Coba. Ampun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Aidil Pananrang. Saya ini temannya Pres Uji yang saya rasa sama-sama tumbuh dan besar di jalanan begitu ya bahasanya. Iya. Jadi kesibukan saya saat ini saya sedang melanjutkan studi di salah satu perguruan tinggi di Jakarta, Universitas Indonesia. Oh betul iya sekali. Di UI Fakultas Teknik, jurusannya Telecommunication Management. Karena memang dari S1 memang belajar telekomunikasi. Jadi pakar telekomunikasi nanti, Pres. Ngegantiin Roy Suryo. Nah itu betul. Insya Allah kita gantikan. Karena bagi saya sebenarnya banyak sekali isu-isu keteknologian di negara ini yang tidak terekspos dengan baik sehingga mafia-mafia di sektor itu leluasa begitu kan. Iya, betul. Kita coba perdalam dan nanti kita coba ke sana. Oke. Nah, kemarin pun kan saya sempat lihat postingannya Pres Aidil ini. Pres Aidil coba telekonferensi dengan orang-orang besar gitu kan, seperti Pak Erick Thohir, Menteri BUMN. Ini kalau boleh kepo nih, ngobrolin apa? Enggak, kalau sama Pak ET kemarin rame-rame juga sebenarnya dengan teman-teman yang lain kita coba bicarakan bagaimana peran pemuda dalam menghadapi COVID-19 ini. Terus beliau selalu mengingatkan pokoknya jangan bosanlah mencintai Indonesia. Soalnya kan Indonesia sedang posisi yang sangat sulit sekarang. Begitupun negara lain di dunia, tapi jangan bosan mencintai Indonesia. Oke. Nah, mungkin untuk orang Bandung sudah tidak asing lagi dengan nama Aidil Pananrang. Apalagi sekarang lagi viral nih di Indonesia nama Aidil Pananrang. Selain dari konspirasi TikTok itu. Lalu beliau juga ya ikut kontestasi, mudah-mudahan lancar. Cuman kita gak akan ngobrolin masalah politik di sini ya. Siap. Lebih bagus begitu. Lagi puasa soalnya. Iya. Takutnya nanti jadi dosa kita kan. Betul sekali. Nah, Pres Aidil ini kalau boleh latar belakang organisasinya di mana nih sebelum sampai sekarang? Organisasinya di mana aja? Baik. Jadi saya dulu dari awal semester 1 kuliah saya ikut di HMI. Di HMI ya. Islam. Ya, dan itu saya rasa organisasi yang memang banyak membesarkan saya, menjembatani dan tempat saya memang betul-betul belajar lah HMI. Kemudian saat ini
kalau dulu saya sempat aktif di BEM juga, di internal kampus, Badan Eksekutif Mahasiswa, sama kayak Pres Uji. Menjadi presiden mahasiswa ya, Pres? Betul, sama seperti Pres Uji. ampun. Ya. Pres, terus sekarang saya juga ikut-ikutan belajar di HIPMI perguruan tinggi. Oh, di HIPMI juga? Iya, di HIPMI PT, di UI. Kemudian juga menginisiasi ada sedikit beberapa social movement seperti itu. Salah satunya dari sekarang namanya. Nah, mungkin itulah tadi latar belakang organisasi Press Ideal buat podcast lover semua. Nah, kita cobain tanya ya, sejak kapan Press suka menulis? Ya, jadi saya sebenarnya kalau berusaha mengingat-ingat kembali ke belakang, saya dari kecil sebenarnya suka menulis. Dalam artian saya ingat dulu ada waktu SD saya ikut kompetisi bikin puisi dulu. Ya. Judul puisi saya itu Malaikat Tak Bersayap yang saya buat untuk ibu saya. Itu jadi film ya? Belum jadi film kayaknya. Belum. Itu saya ikut kompetisi yang diadakan Telkomsel, saya ingat saya. Oh iya. Dan saat itu 10 nggak juara, cuma dapat 10 besar dan dapat uang saku 50.000 kalau nggak salah hari itu. Ya, itu bahagia lah kalau udah. Kalau sejak kapan? Saya sudah sangat bahagia hari itu. Jadi kalau ditanya sejak kapan ya, sejauh ingatan saya bisa merekam itu kayaknya pengalaman saya itu. Surat cinta. Jadi, mungkin. Selama itu. Surat cinta pas. Aduh. Press Ideal. Saya surat cinta pernah ya. Surat cinta pernah. Oke, pas SMP. Berarti Press Ideal ini sudah mulai pacaran pas SMP ya? Iya betul. Iya betul. Pacaran 3 hari. Nah. Karena mantan saya memutuskan balikan sama mantannya yang saat itu anak SMA. Terus secara psikologi saya hancur gitu kan. Oh, akhirnya menulis puisi lah. Menulis. Oh iya betul. Ada gak di buku ini? Besok lusa langit. Oh gak ada. Yang di buku cuma tulisan tahun 2015 ke 17 kalau nggak salah. Oh iya. Nah, Press Ideal juga ini yang saya pengen kasih ke teman-teman juga, kasih tahu ini bisa sulap. Selain menulis, selain memanajemen organisasi, Press Ideal ini bisa sulap. Nah itu belajarnya di siapa? Otodidak atau belajar dari siapa, Pres? Jadi sulap awalnya karena dikerjain juga ya sebenarnya. Oh. Jadi saya ini Pres 5 bersaudara, laki-laki semua. Iya. Dan saya yang paling kecil. Cuman saya lebih satu, saya 6 laki-laki semua. Aduh. Ternyata ada yang 6 ya. Saya ngira 5 laki-laki itu udah banyak banget loh. Ini 6, Pres. Luar biasa. Iya. Betul. Oh, Pres Uji menang di situ. lanjut, Pres. Iya, betul. Terus saya sebagai anak bungsu sering dikerjain sama kakak saya. Oh. Jadi saya tipikalnya orangnya memang gampang penasaran dan senang mempelajari banyak hal. Ya. Saya ditunjukin sulap, saya penasaran dan akhirnya saya lakukan juga. Jadi dulu saya yang dibego-begoin, ya sekarang gantian. Iya. Balas dendam ya. Balas dendam. Udah puas. Oh, udah puas. Nah, yang paling aneh ini, saking melekatnya jiwa sulap mungkinnya, saking melekatnya jiwa idealisme sebagai mahasiswa. Ini saya lihat di berita Press Ideal sedang mengendarai dengan tutup kepala ya. Itu mau aktrasi sulap? Mau gimana, Bro? Iya, betul. Itu kalau nggak salah tahun 2015 ya. Di depan DPR ya itu kalau salah. Betul sekali, betul. Jadi ya hari itu memang orang-orang ngira saya udah mau bunuh diri kah, ada yang ngira saya udah stres kah atau gimana, tapi ada pesan nggak di balik itu? Pesannya apa? Iya betul. Jadi saya merasa bahwa terkadang ada
kejenuhan atau stagnansi dalam bentuk protes mahasiswa. Jadi saya coba melakukan sesuatu yang inovatif, yang agak nyentrik sedikit. Nah, kalau pesan yang ingin disampaikan, sebenarnya hari itu kan saya bawa mobil tutup mata. Saya merasa hari itu pemerintahan Jokowi JK 1 tahun pertama itu dia seakan-akan menutup mata terhadap rakyat. Makanya saya lakukan aksi teatrikal bawa mobil dengan mata tertutup. Gitu. Oh ya, dan wah itu luar biasa, viral juga di para aktivis Bandung. Dan untung belum main TikTok saat itu. Nah itu aduh, kalau main TikTok bahaya. Cuman kalau main TikTok itu kalau mencari hiburan bolehlah di TikTok. Cuman kalau untuk nyari inspirasi kayaknya sulit banget. Betul. Kalau jenuh boleh main-main ke TikTok. Iya. Betul. Di situ sumber kebahagiaan saya. Nah, Pres Aidil ini setelah melewati organisasi lalu kuliah, terus sempat daftar di Suca 2 ya? Iya betul. Nah itu gimana ceritanya, Pres? Bisa mendaftarkan diri di Suca 2? Ya, jadi sebenarnya itu berangkat dari keresahan ya. Jadi awalnya dulu saya ngerasa kalau ada di tongkrongan gitu kan, orang-orang pada ketawa, terus giliran saya yang ngelawak gitu, ngejokes kan orang-orang pada diem gitu, langsung kayak merusak suasana. Disitulah saya sadar bahwa tingkat kegaringan saya telah mencapai level yang sangat akut gitu kan. Nah, jadi akhirnya dari titik itu saya memutuskan udahlah mau belajar stand up. Jadi ikut di Stand Up Indo Bandung, berproses dan pada suatu hari ada audisi. Ya saya iseng aja bareng keluarga besar Stand Up Indo Bandung untuk meramaikan lah. Tapi taunya malah saya dibanding ada beberapa senior yang sangat saya hormat dan menurut saya mereka lebih lucu. Tapi entah mengapa alhamdulillah saya dikasih kesempatan malah yang lolos ke Jakarta. Jadi, awalnya iseng sebenarnya. Alhamdulillah dari iseng bisa mendapatkan. Dikarenakan Pres iseng ini nantinya gak akan sakit hati, Pres. Betul. Nah, itu jadi kayak gini contohnya. Kita nih mau nembak sama orang tapi ditolak. Kalau serius kita sakit hati, Pres. Tapi kalau main-main iseng kita gak akan sakit hati. Saya nggak sepakat yang gitu. Nggak sepakat. Ini mungkin buat cowok-cowok yang sudah frustasi ini ditolak terus ya. Teman-teman iseng-iseng aja, siapa tahu dapat kan dengan iseng itu. Gitu. Betul. Saya sarankan follow akun @club_anti_bucin kalau begitu. Nah itu boleh dilihat lah. Bagus. Itu nggak segampang itu kan Pres Aidil dari presiden mahasiswa langsung ke daftar ke Suca. Ada mungkin perjalanan pahit yang Pres Aidil rasakan sehingga itu selalu diingat gitu menjadi momen paling bernilai dalam hidup. Ya betul. Jadi dalam artian seperti ini memang nggak tahu ya, publik atau orang-orang itu cenderung senang melihat dan mengamati sisi manis dan sisi keberhasilan dari orang-orang lain. Iya, betul. Kalau mereka tidak tahu banyak perjuangan, banyak hal-hal pahit yang sudah dilalui sebelum-sebelumnya. Iya. Sama seperti misalnya menjadi seorang presma, mungkin Pres Uji juga merasakan. Saya presma mungkin menilai. Saya presma giveaway. Presma giveaway dari hijau hitam itu. Enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa. Karena giveaway kan lagi ngetrend sekarang kan. Oke. Nah, lanjut. Yang orang lihat di prosesnya mungkin kan ini eksis gitu kan. Ya. Muncul di mana-mana. Ya, yang orang-orang tidak mau lihat dan tidak bisa pahami juga kan adalah saat-saat dimana kita juga pusing mikirin langkah apa yang harus diambil selanjutnya, kebijakan apa yang harus diambil selanjutnya. Begitupun saat misalnya contoh berproses di dunia stand up comedy dulu, mungkin orang lihat yang kita tampilkan itu materi-materi yang memang sudah berhasil dan lucu di depan layar kaca. Tapi kan mereka tidak tahu, mungkin sudah ada belasan kali, puluhan kali kita open mic yang orang itu sama sekali nggak ketawa. Dan kita setengah mati nanggung beban malu yang kita belajar dan ternyata nggak lucu. Itu kan
adalah beban-beban yang harus kita lalui juga, tapi orang tidak memperhatikan proses itu. Ya, dan akhirnya kan ada penilaian justifikasi sama orang bahwa orang ini kayak gini, padahal kan kita gak tahu di baliknya itu kayak gimana. Nah, momen yang paling merubah di dalam hidup Pres Ideal ini apa? Maksudnya berubah seperti apa? Yang maksudnya yang menjadi nilai gitu, nilai pegangan dalam hidup Pres Ideal ini apa? Apa ya? Kalau momen yang berubah hidup saya, mungkin karena banyak sulitnya ya, jadi saya tidak ingat yang mana yang paling sulit dan paling semuanya sulit ya. Semuanya banyak yang sulit juga, tapi ya meskipun saya sadar mungkin ya tiap orang kan beda-beda kan. Iya, tiap orang beda-beda. Kesulitannya apa ya? Mungkin kalau saya dulu nakal, saya nakal akhirnya di pesantrenin. Nah, momen itulah yang merubah hidup saya gitu. Oh iya, oh mungkin mirip-mirip ya. Jadi saya kan anak bungsu ya. Iya. Jadi memang sangat manja seperti itu. Iya, betul. Dan sama waktu SMA saya pada akhirnya bukan pesantren tapi diasramakan. Diasramakan. Di sekolahin ke gunung. Jadi sebagai anak bungsu masuk sekolah asrama, tidak bisa keluar, tidak bisa pulang. Ada masa karantina 3 bulan pertama itu nggak boleh pegang HP, nggak boleh ngapain. Iya. Dan itu cukup berubah karena sebelum itu kan saya sangat senang bermain game. Saya pokoknya tidak pernah belajar sama edik sekali. Edik saja ya? Ya edik, betul sekali. Tapi ketika dimasukkan ke sekolah asrama, sebenarnya itu tidak dimasukkan ya, itu keinginan saya sendiri juga ya, nggak tahu kenapa. Ada dorongan gitu ya? Ya, jadi sebenarnya saya cuma iseng aja, itu kan iseng lagi ya. Misalnya kalau di Bandung, sekolah saya itu kayak di Lembang gitu, kayak di Lembang. Oh, iya. Kalau di Makassar. Nah, jadi jauh di pemukiman di atas, tapi tidak ada tempat wisatanya, belum. Jadi memang cuma di daerah gunung dingin. Iya. Masuk ke sana, ya saya yang sebelumnya tidak pernah belajar sama sekali, edik terhadap game apa dan lain, mungkin pada akhirnya berhenti di situ. Dan sampai sekarang saya juga tidak begitu tidak begitu edik sama apapun lagi. Iya betul. Dan paling terkadang kita itu minder ya ketika ingin membuat sebuah karya. Apa yang berharga dalam diri, misalkan pencapaian juga gak ada. Nah, sebetulnya yang benar itu seperti apa untuk kita bisa berkarya, menulis lah atau menciptakan hal apalah. Gimana, Pres? Betul. Nah, ini mungkin mirip-mirip dengan banyak biasa orang bilang bahwa saya tidak tahu passion saya apa begitu. Iya. Passion saya sebenarnya apa sih? Bagi saya, bagaimana caranya kita tahu apa yang kita sukai kalau kita belum mencoba banyak hal gitu. Iya betul. Jadi misalnya saya nggak tahu nih passion saya apa, tapi Anda tidak pernah coba main bola, tidak pernah coba main piano mungkin, tidak pernah nyobain sulap, tidak pernah nyobain menulis novel atau apapun, ya bagaimana caranya Anda menemukan apa yang benar kalau Anda tidak mencoba banyak hal gitu. Iya. Jadi kalau buat orang-orang yang merasa seperti itu ya bagi saya proses pembelajaran itu harus dipercepat. Anda harus segera terjun ke banyak hal untuk mencicipi banyak hal. Pada akhirnya Anda bisa memilah-milah yang mana memang betul-betul passion Anda. Karena bagi saya, misal Anda dari dulu memang karena hanya melakukan satu hal, ya kita tidak bisa betul-betul tahu apa itu yang memang paling Anda cintai atau memang cuman karena Anda terbiasa melakukan itu. Jadi itu yang pertama, coba banyak hal. Yang kedua, jangan pernah melakukan sesuatu menurut saya untuk mendapatkan apresiasi. Karena ya kayak kata Pres Puji tadi bahwa kalau kita iseng kan nggak ada beban. Sama halnya seperti kita berkarya atau mencoba sesuatu. Kalau ekspektasi kita memang niatnya untuk diapresiasi orang atau mendapatkan dukungan dari pihak luar, saya rasa akan sangat sulit. Karena betul. Pasti pada awalnya akan sangat bosan, sangat menjenuhkan dan sangat menyakitkan. Makanya ketika kita memutuskan mau melakukan ini,
ya jangan pernah berpikir Anda melakukan itu untuk orang lain, ya minimal ya untuk diri Ya, Anda untuk sendiri. Anda sendiri suka, ya. Anda senang, ya Anda suka, Anda senang, ya itu aja, nggak ada hal yang lain, karena terkadang juga orang mengukur dari konsistensi. Ya, Kita melakukan sesuatu, tidak bisa kita lakukan sesuatu hari ini dan ujung-ujung mengharapkan semua dunia itu tiba-tiba mendukung. Anda Ya, harus betul. melakukan pembuktian dulu, menunjukkan dulu karya, orang melihat Anda konsisten di situ, mungkin apresiasi itu akan datang dengan Sendirinya ya. Iya, betul. Iya. Nah, Fresh Ideal juga sempat pada saat menulis banyak yang mungkin sudah ada haters gak? Ada gimana? Ya, Ideal, banyak. pasti ada lah orang yang maksudnya gak suka sama kita kan, cuman kita gak tahu dikarenakan mereka mungkin suka ngomonginnya di belakang. Nah, cara untuk menanggapi supaya ya kita tetap fokus dengan karya kita dan kita menghiraukan malah itu menjadi pecutan gitu. Nah, gimana caranya Fresh Ideal mengelola orang-orang yang seperti itu? Ya. Nah, jadi sebenarnya ada kaitannya dengan yang tadi ya. Jadi pertama, sebenarnya kalau niat kita itu sudah lurus memang berekspresi dan bukan untuk diapresiasi, bagi saya hambatan atau masalah apapun dari luar itu akan memudar dengan sendirinya, itu satu. Terus kalau Pres Uji tadi tanya apakah ada hatersnya? Banyak sekali. Saya harus katakan bahwa di DM saya itu banyak banget orang yang suka nyampah. Yang iya betul, dalam artian ini bahasa lu itu kayak anak gadis gini, padahal mantan presma gini-gini. Apalagi waktu setiap kali saya melakukan kritik yang cukup keras, pasti ada aja banyak yang mendarat. Lu kurang kerjaan apa, cari perhatian atau apa, atau lu maunya apa dan lain sebagainya. Iya. Itu sangat banyak sekali. Nah, kalau saya secara pribadi melihat kalau memang bentuk kritisisme yang dilemparkan itu pure, tidak ada apa ya. Ya kita paham lah kalau ada sesuatu kritikan yang memang dia memang niatnya baik dan memang betul-betul hanya ingin nyampah aja gitu kan. Iya. Kita bisa bedakan. Kalau memang saya lihat ada sesuatu yang bisa saya pelajari di situ dan itu baik, ya saya harus amini itu. Karena kan permasalahan, jangan sampai kita terjebak menganggap bahwa semua komentar negatif kita itu kebencian gitu. Iya, betul. Mereka juga kan biasa begitu kan, saya soalnya merasakan juga kan, menasihati orang apa, dan dia resisten begitu. Padahal kan belum tentu saya tidak suka begitu. Iya, betul. Bisa menerapkan itu. Tapi kalau memang komentarnya sudah jelas kayak ngehina gitu apa lain-lain, saya udah sepintas selalu aja. Iya. Berarti memang Fresh Ideal ini sudah akan mencapai tahap tokoh nasional ini. Sudah dikarenakan sudah ada hatersnya. Ya kalau untuk seperti saya gak ada hater ya, dikarenakan ya tokoh-tokoh desa saja saya. Janganlah. Nah, ini kan berangkat kita berangkat dari desa, ya mudah-mudahan ada hikmahnya bisa jadi tokoh nasional juga kan seperti Fresh Ideal. Amin. Apalagi udah pakai peci hitam itu simbol tokoh nasional. Enggak lah, ini kebetulan habis sholat asar. Udah bisa jadi komisaris BUMN. Wah itu, iya. Itu lagi heboh tuh. Kebetulan saya juga pernah ngejabat di Posei Jabar. Jadi ketika ada Bang Arif Rosid menjadi itu ya, saya respon, wah ini keren gitu kan, sarjana kedokteran jadi komisaris BUMN. Betul. Dan biasa. Itu kan salah satu inspirasi buat kader-kader juga. Betul. Nah langsung diundang kan sama Posei buat ngobrol-ngobrol. Ya mudah-mudahan ada perbaikan lah buat Bank Mandiri Syariah ataupun buat ekonomi Islam. Nah, betul. Amin. Pres, ini terakhir rencana besar apa yang akan Ideal kasih untuk teman-teman semua? Baik itu dari karya ataupun gebrakan ataupun surprise mungkin. Iya. Dikarenakan mungkin orang suka dikasih kejutan gitu. Iya. Betul.
Kalau surprise saya tidak akan bilang berarti. Karena kalau saya bilang itu bukan surprise. Oh iya. Ya mungkin rencana besar atau yang akan ideal bisa. Baik. Kalau rencana besar saya yang selalu saya bilang di mana-mana itu cuma satu. Saya mau jadi Presiden Republik Indonesia tahun 2034. Ya, amin. Jadi itu grand goals-nya. Jadi apapun yang saya lakukan dari tahun 2012 saya merencanakan itu semua orientasinya ke sana. Apa yang bisa membuat atau mengantarkan saya ke posisi itu akan saya ikhtiarkan semaksimalnya selama itu tidak melanggar hukum dan tidak melanggar agama. Iya betul. Tapi banyak lantas orang yang kenapa? Ya lanjut terus. Tapi banyak kan orang yang di luar bukan di luar. Banyak orang yang berpikir bahwa kenapa terkesan seakan-akan haus kekuasaan. Iya. Kenapa mau menjabat jadi presma? Kenapa mau duduk di jabatan organisasi-organisasi? Iya. Karena prinsip saya yang sangat sederhana yaitu semakin besar pengaruh kita, maka semakin besar juga potensi kita menciptakan kebermanfaatan. Iya, betul. Semakin powerful kita, semakin banyak tools yang bisa kita kendalikan, maka potensi kita menciptakan kebermanfaatan juga semakin besar. Betul. Jadi jangan sampai kita ujuk-ujuk karena kita mengejar misalnya posisi di ruang publik atau menjadi presiden, atau menjadi presiden itu lantas dicap, ambisius, haus kekuasaan. Ya bagi saya selama niat saya bukan memang untuk diri saya sendiri ya tidak sah saja. Iya. Dan mungkin kedepannya akan membuat buku baru lagi selain dari buku Besok Lusa Langit Lagi Biru. Ya betul. Jadi sebenarnya semangat menulis saya itu sempat hampir hancur ya waktu saya berada di Inggris dulu ya. Oh iya. Karena ada 2 draft buku yang melanjutkan buku puisi Besok Lusa Langit Lagi Biru itu hilang ketika saya kerampokan di mana? Oxford. Di Oxford itu. Kerampokan apa? Laptop apapun? Semua. Laptop, ada handphone saya 1, uang tunai sekitar 40 juta, barang-barang yang lain-lain hilang semua. Nah, makanya saya agak sempat ngedon. Oh ya ini kalau pada akhirnya Pres Uji tadi bilang yang paling ngedon ya kayaknya itu. Oh iya. Saya berangkat ke Oxford, mengikuti conference 16 hari di sana tinggalnya. Di hari pertama itu saya datang. Hari keberapa hilangnya? Hari pertama. Hari pertama hilang. Belum cukup 24 jam. Oh my god. Nah itu gimana akhirnya? Ya karena kerampokan. Untung Duta Besar Inggris untuk Indonesia Kanda Rizal Sukma adalah senior di organisasi HMI. Oh senior juga ya? Ya dia senior dan kebetulan senior cabang Bandung. Oh iya. Jadi setelah dihubungkan oleh senior, alhamdulillah beliau membantu saya untuk keluar dari kesulitan itu. Oh iya. Untung lah ya. Nah tapi ada hikmahnya gak setelah saat ini? Ada hikmahnya gak? Hikmahnya apa ya? Mungkin hikmahnya Allah ingin melihat saya berusaha lebih keras ya. Iya, dikarenakan mungkin kalau Allah itu melihatnya bukan dari hasilnya ya, dari prosesnya kita bersabar, kita berusaha, bukan dilihat dari hasilnya. Betul sekali itu, saya sepakat. Nah, kemarin juga tadi kan sempat disampaikan oleh Pres Edil lolos di 2 konferensi. Itu ngebahas apa Pres kira-kira? Ya, jadi itu kan ada 2, satu di Oxford dan satunya di Cambridge University. Ya, betul. Jadi seingat saya kalau di Oxford itu kita bahas tentang konflik sektarianisme di Timur Tengah. Ya. Dan kalau di Cambridge lebih kepada pembahasan penggunaan big data untuk perlindungan whistleblower dalam penanggulangan korupsi. Iya. Karena kan di beberapa negara banyak jurnalis atau orang-orang yang mau mengungkap kasus korupsi, tapi mereka diancam. Ada yang mau dibunuh, ada yang banyak yang sudah mati dan lain sebagainya. Makanya kita coba diskusikan itu bersama berbagai pemuda-pemuda pemimpin dari setiap negara. Betul. Tapi memang paling banyak Eropa. Oh iya. Karena paling dekat.
Dan Indonesia mengirimkan Press Ideal untuk mewakili itu. Iya betul. Jadi kita ikut seleksi, ikut proses. Yeah. Jadi teman-teman juga bisa ikuti. Dan hari itu sebenarnya saya daftar 2 itu dengan harapan minimal kalau nggak lolos salah satunya kan opportunity saya untuk tetap keluar itu besar kan. Iya. Yeah. Tapi alhamdulillah justru diterima di dua-duanya. Oh, alhamdulillah ya. Dan mungkin yang bisa di-share nih terakhir, dikarenakan Press menulis itu bagi saya ini adalah salah satu cara untuk mengekspresikan diri. Betul. Nah, mungkin bagi orang-orang teman-teman podcast developer yang masih minder, ini aku mau nulis apa, mau nulis bahannya gak ada. Nah ini kayak gimana nih tips buat teman-teman dari Press Ideal? Ya. Jadi bagi saya sebenarnya apa yang dilakukan ini kan sudah sangat bagus. Karena memang kita lihat sekarang harus ada transformasi gerakan-gerakan dari yang awalnya mungkin konvensional di lapangan menjadi gerakan-gerakan di dunia-dunia virtual atau dunia-dunia maya seperti ini. Menurut saya mungkin pertama harus memang kita melatih kepekaan atau sensitivitas terhadap isu-isu yang lagi berkembang dan digandrungi oleh masyarakat. Karena di dunia virtual sekarang, misalnya contoh, kenapa tiba-tiba ada video Indomie, kenapa tiba-tiba viral video, ada satu lagi video saya yang sudah jadi bahan akun-akun meme juga itu yang saya bikin bola sabun dari tangan, kemudian TikTok protes ke staf sus. Ini kan sebenarnya proses eksperimentasi saya melakukan yang namanya viral marketing. Ketika saya sadari memang PR sekarang adalah bagaimana cara membungkus konten yang sangat berat itu menjadi konten yang sangat sederhana untuk dikonsumsi orang. Jadi dia harus memenuhi beberapa unsur. Jadi kalau konsepsinya Jeremy Heymans dan Henry Timms itu kan keywordnya itu kalau kita mau mengirimkan pesan itu sukses, SUCCES ingat saya. S itu message-nya harus simple. U itu dia harus unik, C-nya itu dia harus punya clarity atau jelas. E-nya itu expertise kalau nggak salah ya. Saya bisa jadi salah. Kalau bukan expertise, emosional, sorry saya lupa. Kalau maksudnya emosional itu harus ada perasaannya, harus ada apakah dia memantik sedih, memantik marah atau memantik lucu begitu. Terus ya S yang terakhir, aduh saya lupa. Saya lupa. Tapi mungkin teman-teman bisa cari ya. Ya betul. Judul bukunya New Power. Iya. Nah, tapi intinya dalam membungkus pesan dia harus clear, menunggangi ombak isu yang sedang berkembang di masyarakat dan juga dilandasi dengan pemikiran-pemikiran yang memang konkret begitu. Nah, Press, ini terakhir nih, ada yang nanya kemarin saya sempat post juga di media sosial saya. Ada yang ingin dipertanyakan, ada beberapa pertanyaan yang saya akan sampaikan ke Press Ideal nih. Dari Bang Denden Is, kapan open mic lagi katanya? Q&A ini. Iya. Jawabannya belum tahu Bang. Oh belum tahu ya. Tapi saya kepikiran. Buat open mic lagi. Soalnya kemarin ada yang Until Tomorrow Challenge itu yang orang-orang pasang. Iya. Saya kan waktu di challenge itu saya bilang foto yang mana kan, foto masa lalu mana. Ada yang ngirimin foto jelek saya waktu lagi stand up kan. Tiba-tiba saya flashback dan yang mempertimbangkan karena sudah mulai garing lagi sekarang. Mungkin kalau dilatih nanti bisa jadi tajam lagi kan. Asal banyak latihan ya. Asal banyak latihan kita pasti. Nah selanjutnya nih dari Santosa Firmansyah, Kang mau nitip pertanyaan sama Kakanda Ideal, tanggapannya perbedaan mudik sama Polkam itu apa, sama stafsus ganti atau berhenti? Iya. Apa perbedaan Polkam sama mudik gitu? Ya saya tidak mau memperdebatkan apa bedanya. Saya merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di KBBI yang saya baca, mudik definisi keduanya itu pulang kampung, begitupun sebaliknya.
Jadi menurut Oh, saya itu sama. sama aja. Oh, Kalau sama. menurut KBBI, saya nggak tahu menurut yang lain apa Oh, menurut Mendikbud atau menurut Presiden, walah iya, walah. iya kan punya informasi yang berbeda. Iya betul, Nah, luar biasa. staf sus ganti atau berhenti? Udah berhenti ya. Oh iya, jadi kebetulan kemarin pas saya baru 1 hari yang lalu sebelum ini direkam, saya diskusi sama teman-teman di HMI UMY Iya. di Jogja. Saya statement kemarin, saya bilang kalau kalian mau nyuruh Tovan mundur, suruh Tovan mundur sekarang, karena saya yakin dia pasti mundur. Dan kejadian sekarang. Oh iya. Jadi, tapi saya lebih semangat, saya lebih suka kalau dibubarin aja sih sebenarnya. Iya. Karena mungkin apa ya, manfaatnya mungkin dari Pres Ideal bisa berpandangan. Iya, menurut saya lebih cocok Pres Uji nih jadi. Oh enggak lah, saya lebih baik di desa saja lah. Ampun. Jadi orang desa saja. Ampun. Harus dibubarkan menurut saya. Tapi saya ngeliat kalau dari perspektif agitasi dan propaganda yang dilakukan di awal kemarin, saya kan juga nge-initiate sebuah akun nggak jelas sebenarnya namanya staf khusus pakai P dan pakai H. Iya. Staf khusus. Saya mikir kalau strategi propagandanya adalah kita langsung minta bubarkan, pasti akan berat dalam tataran kebijakan. Maksudnya pemerintah pasti resisten. Tapi kalau kita turunin satu-satu dan terbukti sekarang udah turun 2, untuk langkah selanjutnya apakah turunin satu lagi atau dibubarin itu chance-nya udah lebih besar. Iya. Ini jangan sampai menjadi garda terdepan, nanti bisa bahaya kan? Ikonik kader Bandung ini harus kita jaga. Nah, bubarkan. Ini selanjutnya dari Muhammad Jenny. Perlukah seorang pejuang menikah? Jika perlu, rentan umur berapa harus menikah katanya? Aduh, ini susah banget pertanyaannya ya. Jadi umur berapa aja lah, yang penting sudah siap. Oh, ini kayaknya langsung nembak ini ke sama Pres. Ya saya mungkin 1-2 tahun ke depan. 1-2 tahun ke depan. Calonnya udah ada, Pres? Ya banyak. Oh banyak. Bercanda ya betul. Oke. Mungkin nanti bisa dipromosikan. Nah kebetulan BTW nih teman-teman. Dikarenakan mungkin saya ini buat channel YouTube juga bukan untuk bukan untuk jadi YouTuber ataupun jadi content creator. Ya itu mah untuk mengekspresikan diri. Nah terlihat dari subscriber saya pun masih kecil gitu dibanding dengan Pres Ideal kan. Cuman itu tidak menjadi hambatan kita untuk berkarya. Nah ini terakhir dari Yunus MH, masih ingat saya gak dia katanya? Wah ingat dong. Ya, itu Pak Wapres ya? Ya Wapres zaman Fadli ya. Luar biasa, Pak Wapres paling tampan sebenarnya. Iya. Bahaya ini. Oh, bahaya. Saya tentu ingat. Di hotel mana, Pres? Dulu sama Presiden. Sama Presiden. Hotel apa tuh? Kacau. Mana ada? Oh, enggak. Dikira kan bertemunya di hotel gitu kan. Dikarenakan ini pertanyaannya kok aneh, masih ingat saya gak dia gitu kan. Siapa tahu kan. Astagfirullahaladzim. Enggak ya. Ketemunya di Taman Sari, di ruangan yang masuk akuarium itu ruangan BEM itu ya? Iya, ruangan BEM. Iya betul. Oh betul. Di situ ya. Betul. Dan banyak sekali nih teman-teman sahabat-sahabat Pres Ideal di Unisba juga, dan menjadi panutan lah buat podcast Solopro semua. Nah terakhir mungkin apa yang ingin mau disampaikan di podcast 471 ini untuk teman-teman semua? Ya sebenarnya saya mau nanya dulu nih Pres. Iya. Ini kenapa namanya 471? Penasaran terus saya dari tadi nih penasaran ini. Iya. Angkat pogel lah.
Togel. Oke. Jadi dulu tuh pada saat saya pesantren itu saya pernah jadi penyiar radio, Pres. Nah, saya dipanggilnya Joe. Joe. Nah, dikarenakan saya kan Fauzi. Nah, Zizi itu banyak yang namanya Z, akhirnya digantilah sama Zo. Nah, 471 itu sebetulnya angka alay lah. Azi sebetulnya. Saya di rumah dipanggil Aji. Iya. Dan itu saya pakai di setiap akun game kayak Dota lah, kayak Mobile Legends itu Joe 471 pasti ada itu akun game saya. Gitu, Pres. Ceritanya. Baik. Iya. Kira ini kode-kode Densus atau gimana nih? Ampun. Itu dapatnya dari kuburan, Pres. Jangan. Nah, baik kalau begitu. Apa tadi pertanyaan yang terakhir saya lupa. Ya, mungkin pesan-pesan buat temen podcast lover semua lah. Ya, baik. Nah, jadi saya ada itu bahkan menjadi tagline-nya yang saya bilang tadi, iseng klub anti bucin ya. Iya. Aduh HP saya nge-lag lagi. Intinya begini, ada pepatah Romawi yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang besar itu pernah kecil. Iya, betul. Nah, jadi yang mau saya ingatkan aja, apapun yang teman-teman yang mendengar ini berpikiran untuk memulai sesuatu atau berpikiran untuk membangun sesuatu, semua pasti pernah kecil. Tidak ada sesuatu yang ujuk-ujuk tiba-tiba besar. Kecuali teman-teman anaknya presiden RI gitu kan, ya itu apapun langsung besar. Iya. Tapi dalam kita ditakdirkan menjadi orang biasa gitu kan. Betul. Tapi dalam realitanya semuanya pernah kecil. Dan ketika kita berada dalam fase yang kecil itu, teman-teman harus expect ada orang yang memandang sebelah mata, ada betul. Yang nggak suka, ada yang berusaha untuk menghentikan langkah kita. Ya, tapi saya ingat curhatan itu ya. Ya betul. Iya. Betul. Ketika saya juga dulu mau jadi presma di kampus kan banyak ya. Ya masa ini orang pecicilan kayak gini mau jadi presma sih. Akhirnya padahal menang telak di pemilihan kan. Iya. Nah, jadi intinya untuk apapun itu pasti akan ada yang meragukan. Iya, betul. Tapi ketika orang-orang meragukan teman-teman berada di fase-fase kecil itu, ya ingat saja bahwa itu semua akan jadi kenangan teman-teman ketika teman-teman pada akhirnya sudah jadi besar. Iya, dan betul. Teman-teman akan menyampaikan pesan yang sama kepada orang-orang yang baru mulai juga. Gitu. Oh iya. Oke. Terima kasih Presadil yang sudah bergabung nih di podcast 471. Nah, sekarang sudah tahu kan ya arti dari podcast 471 itu adalah nomor togel. Nomor togel. Enggak itu nama panggilan saya lah, alay dulu. Siap. Thanks banget nih Pres sudah bergabung. Mudah-mudahan kita bisa nanti gabung lagi kalau nanti ada karya-karya terbaru dari Pres Ideal. Ya paling itulah. Terima kasih banyak Pres. Baik, makasih banyak juga Pres Uji. Sehat-sehat selalu, lancar terus 471 dan semoga lancar buka puasanya. Ya amin. Ya, ini kebetulan tadi itu saya jam 2 sudah masak kolak sendiri mandiri. Jadi pas Pres Ideal jam 4 ya oke siap. Berarti saya masak kolaknya jam 1. Jadi sekarang udah wangi harum-harum kolak gitu. Aduh, kacau. Saya belum nyiapin apa-apa ini. Iya. Baik Pres kalau begitu. Oke, paling kayak gitu Pres. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya yang bisa diambil dari obrolan kita. So tetap stay tune terus di podcast 471. Salam damai. Salam damai.